Kita mulai belajar kita hari ini, sesi 1. Yang buffer ya? Iya, buffer. Sangat iterasi, kayak buffer dulu aja deh. Udah dibaca belum modulnya? Sudah sih kalau yang konsepnya, tapi yang soal-soal belum dibahas. Sama yang ini Kak, kurvanya. Kurva. Iya. Ini ya. Larutan penyangga versus larutan HCl. Jadi larutan penyangga itu apa sih gunanya? Menstabilkan pH dalam larutan. Emang yang bisa membuat pH berubah itu apa? Yang bisa membuat pH berubah itu apa? Senyawa. Apanya? Yang bisa membuat pH berubah itu kondisi luarnya. H+-nya. Pertambahan Ya, H+ atau ini contoh misalnya ada larutan HCl, pH-nya 3 misal. Ya kalau didiemin aja nggak diapa-apain, pH-nya berubah nggak? enggak? Nggak. Nah supaya bisa berubah diapain tuh larutannya? Ditambahkan asam. Tambahkan asam atau basa. Nah, terus apa lagi? Tambahkan basa, Tambahkan tambahkan basa apa? bisa. Nah ini juga sama nih, berarti kan pH suatu larutan itu kan bisa berubah ketika di dalam larutan itu ditambahkan asam atau ditambahkan basa. Basa. Nah, grafik ini adalah grafik yang menunjukkan perubahan pH pada penambahan NaOH. Jadi sumbu X-nya NaOH, berapa milimol ditambahkan, terus ini pH-nya, pH larutan HCl dan larutan penyangga. Grafiknya diperoleh ternyata ketika penambahan NaOH, awal-awal tuh nggak jauh beda lah antara larutan penyangga dengan HCl. Tapi suatu saat pada penambahan tertentu, ini mulai kelihatan nih di titik 1,4 milimol. 1,4. Ada lonjakan kalau HCl tuh tahu-tahu langsung beda jauh gitu pH-nya. Tapi tidak dengan larutan penyangga. Nah, Cenderung ini konstan. grafik ya. Kalau penyangganya relatif tetap. Berubahnya dikit aja, tapi relatif tetap dibandingkan HCl. Itu. Ini sebenarnya grafik ini cuma menunjukkan aja sih, menunjukkan apa namanya? Bagaimana sih pH larutan penyangga jika diberikan gangguan berupa penambahan NaOH dibandingkan yang bukan larutan penyangga. Nah, larutan HCl kan bukan larutan penyangga kan? Ternyata ada lonjakan nih, set, yang sesuai grafik ya warna hitam. Kalau yang penyangga itu yang putus-putus nih, kurvanya cenderung tetap. Nah, contoh kedua yang ini, larutan penyangga dibandingkan dengan air, ditambahnya sekarang HCl. Air awalnya pH-nya 7, larutan penyangga bisa dibuat juga pH-nya awalnya 7. Ketika ditambah HCl ke dalam air, langsung anjlok pH-nya, jelek, turun terus. Tapi kalau larutan penyangga tambah HCl, tambah cuma dikit aja perubahannya. Bahkan kayak cenderung kelihatan tetap sesuai dengan kurva. Nah itu. Nah terus mekanismenya gimana? Mekanismenya itu, bukan di sini. Nah nih, bagian halaman 35-36. Ini mekanisme ini apa namanya? Bagaimana larutan buffer itu mempertahankan pH. Ya, apa yang terjadi ketika ditambahkan asam, tambahkan basa, reaksi apa yang terjadi?
Gitu. Gimana Jar? Iya, paham. Hmm. Dari yang grafik sendiri juga sudah paham. Terus yang Sip. apa? Oh ya, ini sorry ini belum kutulis ternyata. Yang contoh soal nih. Nanti bisa coba dikerjain sih. Oh ya. Yang mana lagi? Titrasi ya? Titrasi ya. Oke, kita lihat dulu titrasi. Larutan garam udah ya? Gampang aja sih Udah. larutan garam. Yang hidrolisis. Titrasi. Nah ini dulu ya grafiknya ini ya. Titrasi itu kan ada dua zat yang terlibat. Yang satu titrat, yang satu titran. Kalau digambar kayak gini. Nah, yang lampu ini namanya titrat. Biasanya berisi zat yang ingin dianalisis. Terus yang ditabung ini, yang alatnya ini burat namanya, itu berisi titran. Titrat sama titran ini bisa asam, bisa basa. Basa. Kemudian, nah profil pH ini adalah profil titratnya. Jadi titratnya di sini adalah HCl, titrannya adalah NaOH. Nah ini ditambah terus nih. Ini kan satunya ml, nah mililiter ya. Ketika ditambah, tek nggak masih dikit, tahu-tahu ada di penambahan sekitar 10, sekian, terjadi lonjakan pH. Seret. Nah, apa makna lonjakan pH di sini? Makna lonjakan pH di situ. Ya, kok tahu-tahu pH-nya langsung naik jelek? Berarti itu apa namanya? Bukan kesetaraan, apa sih? Netralan. Nah, netral. Jadi pas titik ini, penambahan NaOH di 10, sekian nih, seluruh HCl yang dititrat itu tepat habis bereaksi dengan NaOH. Makanya namanya titik ekivalen. Ekuivalen. Nah, ya, di sekitar sini, tengah-tengah sini biasanya. Nah, terus kalau tambah NaOH lagi, ya udah pH-nya naik-naik terus loh, tidak terlalu signifikan karena yang tersisa NaOH. Nah, gitu. Nah, ini beberapa tipe grafik ketika basa kuat dititrasi oleh asam kuat. Kalau basa kuat dititrasi oleh asam kuat, berarti titratnya itu basa kuat, titrannya asam kuat. Kalau ini asam kuat oleh basa kuat, berarti titratnya asam kuat, titrannya itu basa kuat. Kalau contoh yang ini tadi, contoh grafik ini berarti termasuk tipe yang mana? A, B, kalau yang atas. D. Kalau yang atas tuh yang B. Yang? Yang B, yang B. Yang B ya. Nah, nanti kalau ada yang ini, basa lemah oleh asam kuat, ini kayak ada lonjakan kecil nih. Kalau asam lemah oleh itu terjadinya lonjakan kecil itu karena apa, Kak? Karena gini, awalnya dia kan basa lemah nih, tambah asam kuat dong. Pertama ada kenaikan karena yang menambahkan itu yang kuat. Perubahan pH-nya tuh awalnya agak. Oh, berarti ada kenaikan pH gitu. Ya. Maksudnya ada penurunan pH. Ya, kalau oleh asam kuat ya. Penurunannya agak besar karena kan lemah nih awalnya, terus dikasih kuat gitu. Halo? Halo? Ya. Gimana Jalan? Suara saya kedengaran nggak? Ya. Alfa? Halo Alfa?